السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atas segala karunia dan keberkahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat-nikmat tersebut kalau kita hitung, yakinlah tidak cukup waktunya untuk menghitungnya. Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat terbesar yang hari ini kita rasakan adalah sampainya umur kita kepada Idul Fitri di tahun 1447 Hijriah. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sudah sepantasnya kita menyampaikan syukur, menyampaikan terima kasih kepada Allah, yaitu dengan menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita gunakan semaksimal mungkin untuk ibadah kepadanya. Karena memang manusia itu diciptakan di muka bumi ini, tugasnya itu hanyalah untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakannya jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Maka cara bersyukur yang baik adalah menjadikan segala nikmat yang kita miliki sebagai wasilah untuk ibadah. Ada yang diberikan nikmat hartanya, maka jadikan hartanya bermanfaat di jalan Allah. Jadikan hartanya sebagai pengantar dia menuju surganya Allah. Ada yang diberikan amanah nikmat jabatan, maka jadikan jabatannya bermanfaat di jalan Allah. Jadikan jabatannya meninggikan syiar-syiar agama Allah. Maka itulah cara bersyukur yang baik. Jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam
tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita berdoa semoga nantinya kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini khatib mengingatkan diri sendiri dan juga kepada jamaah salat Idul Fitri umumnya untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah, untuk kita sama-sama mempertahankan predikat takwa yang sudah kita dapatkan selama kita berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana ayat yang sering kita dengar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, dan insyaallah kita yang hadir hari ini, baik yang sholat hari ini maupun yang sholat kemarin, semuanya mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita dirikan sholat Idul Fitri, tanda bahwa madrasah Ramadan sudah selesai. Tanda bahwa latihan kita di bulan Ramadan sudah selesai. Dan Ramadan yang kita rindu-rindukan selama ini, Ramadan yang kita impi-impikan, yang kita banyak berdoa, bahkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berdoa 3 bulan sebelum Ramadan agar sampai umur kita di bulan Ramadan. Dan sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Dan tidak ada yang tahu apakah diri kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan di tahun berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini takbir bertebaran di muka bumi. Kita dengarkan takbir di mana-mana. Maka jangan sampai kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan, lalu ketika selesai bulan Ramadan hilang begitu saja. Maka yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana umatnya bisa istiqomah beribadah kepada Allah meskipun Ramadan telah usai. Maka setidaknya ada beberapa bekal yang bisa kita bawa dari bulan Ramadan dalam rangka menghadapi bulan-bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa saja bekal yang bisa kita bawa untuk menghadapi setelah bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah bekal keistiqomahan. Ketika 29 atau 30 hari kita berada di bulan Ramadan, kita dilatih untuk berpuasa, untuk menunaikan sholat malam, untuk membaca Al-Quran, untuk bersedekah. Maka hal-hal itulah yang mesti kita pertahankan ketika Ramadan telah usai. Jangan sampai kita ini menjadi Ramadhaniyun. Apa Ramadhaniyun itu? Yaitu hamba Allah yang ibadahnya hanya ketika bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita ini menjadi muslim yang musiman, menjadi muslim yang benar-benar muslim hanya ketika bulan Ramadan, lalu ketika Ramadan usai kembali ke setelan awal, kembali melakukan kemaksiatan, kembali melakukan kefasikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka seharusnya kita bukan menjadi Ramadhaniyun, tetapi kita menjadi Rabbaniyun, yaitu hamba Allah yang beribadah kepadanya tanpa mengenal waktu, kapanpun dan dimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah berfirman dalam ayat ini mengabarkan bahwa orang-orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, orang-orang yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya, maka mereka ketika istiqomah di jalan Allah, malaikat Allah turun kepada mereka dan mereka berkata, janganlah kalian takut dan bersedih hati. Dan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqomah berada di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang setelah Ramadan masih sibuk ibadah kepada Allah, meskipun secara intensitas mungkin berkurang. Ketika Ramadan mungkin kita terbiasa membaca satu juz satu hari. Di luar bulan Ramadan tidak mengapa kita membaca satu halaman satu hari. Ada yang di Ramadan rutin melakukan sholat malam 23 rakaat, 13 rakaat atau 11 rakaat. Ketika di luar bulan Ramadan tidak mengapa juga hanya 2 rakaat seharinya. Yang penting istiqomah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau berkata, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan meskipun hanya sedikit. Maka ketika selesai Ramadan, apa yang terbiasa kita lakukan di Ramadan, kita bawa keluar Ramadan. Bacaan Quran kita, sholat malam kita, puasa kita, marilah kita bawa di luar bulan Ramadan agar kita mendapatkan predikat hamba Allah yang istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bekal berikutnya yang bisa kita bawa ketika selesai bulan Ramadan untuk menghadapi bulan-bulan setelahnya, yaitu adalah bekal silaturahmi. Momentum Idul Fitri adalah momentum yang sangat tepat untuk kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kalau tadi bekal pertama, bekal keistiqomahan adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Lalu bekal yang kedua ini adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Momentum Idul Fitri ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia lainnya. Jangan sampai kita ini malam takbiran hanya menggunakan handphone untuk mengirim kata-kata ke orang lain, tetapi tetangga sebelah rumah kita yang dekat tidak kita datangi, saudara kandung yang dekat tidak kita datangi, keluarga kita yang jauh pun tidak kita datangi. Maka perbaiki hubungan mulai sekarang. Jangan sampai kita memutus tali silaturahmi, karena Allah adalah Maha Pengampun. Allah saja Maha Pengampun, maka malu kalau kita manusia biasa cenderung tidak memaafkan manusia lainnya. Maka meminta maaf adalah perbuatan yang baik, tetapi memaafkan tanpa diminta itu adalah salah satu kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bekal yang ketiga yang bisa kita bawa untuk menghadapi bulan-bulan setelah Ramadan adalah bekal kemandirian. Itu diajarkan ketika kemarin kita menunaikan zakat fitrah. Ternyata memberi, ternyata tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka selesai bulan Ramadan ini kita latih diri kita untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tidak suka minta-minta kepada orang lain, yang pribadinya hanya meminta kepada Allah. Maka ketika kita sudah seperti itu, kita berdoa agar Allah memberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Apa tanda keberkahan rezeki itu? Tandanya adalah rezekinya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah.
itulah tanda keberkahan daripada rezeki yang kita dapatkan. Maka kita muhasabah, apakah selama ini harta yang kita miliki ini mendekatkan diri kita kepada Allah atau menjauhkan diri kita kepada Allah. Kalau harta yang kita miliki bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, tandanya Allah memberikan keberkahan dalam rezeki, dalam harta yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bekal yang terakhir yang bisa kita bawa untuk menjalani bulan-bulan setelah bulan Ramadan, yaitu adalah bekal kesehatan. Setelah kita berpuasa 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, tubuh kita itu insya Allah dalam kondisi yang sangat sehat walafiat. Kenapa? Karena ini berdasarkan medis. Ya, kalau kita misalnya ingin dioperasi di rumah sakit, biasanya dokter itu memerintahkan kita untuk berpuasa 24 jam sebelum melakukan operasi. Tandanya apa? Puasa itu baik bagi tubuh kita. Tubuh kita ini didetoksifikasi, kotoran-kotoran dikeluarkan, fungsi-fungsi anggota tubuh kita kembali berfungsi sebagai normal sebagaimana sebelumnya. Maka ketika kita sudah selesai Ramadan, kita jaga kesehatan tubuh kita. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan dalam hadis dikatakan, Allah itu lebih mencintai muslim yang kuat dibanding muslim yang lemah. Meskipun dalam keduanya terdapat kebaikan. Dan biasanya kalau kita dalam kondisi sehat yang walafiat, mau aktivitas apapun akan mudah kita lakukan. Tetapi apabila tubuh kita sedang sakit, rasanya ingin bangun saja sulit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 4 bekal yang bisa kita bawa dari Ramadan untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah yang singkat ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati dan menegakkan kedua tangan kita. Pagi ini ribuan malaikat turun mendoakan kebaikan bagi kita. Mari kita satukan hati untuk memohon ampunan, karena kita tidak pernah tahu apakah ini Idul Fitri terakhir bagi kita atau tidak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا ربنا ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami ya Allah. Jika selama Ramadan kemarin ibadah kami masih penuh dengan kekurangan, puasa kami masih sering diselingi lisan yang menyakiti hati manusia lainnya, dan malam-malam kami lebih banyak tertidur daripada bermunajat kepadamu, maka maafkanlah kami ya Allah. Terimalah amal kami yang sedikit ini ya Allah. Sempurnakanlah puasa kami, salat kami, bacaan Quran kami yang belum sempurna ini ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bagi ayah dan ibu kami yang hari ini masih Engkau beri usia, sehatkanlah mereka, berkahilah sisa umurnya ya Allah. Namun ya Allah, bagi ayah dan ibu kami yang hari ini sudah terbaring di alam kubur, yang tak bisa lagi merayakan hari kemenangan ini bersama kami, maka lapangkanlah kuburnya ya Allah. Jadikanlah pusarannya sebagai taman surgamu ya Allah. Berikanlah kenikmatan-kenikmatan surga dalam kuburnya, dan kumpulkanlah kami kembali bersama mereka di surgamu nanti ya Allah. Ya Rabbul Alamin, bimbinglah kami untuk senantiasa mengamalkan wasiat utusanmu. Lembutkanlah hati kami, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur, dan karuniakanlah kami keberanian agar sanggup berkata jujur walau sepahit apapun resikonya. Ya Allah,
Turunkanlah pula pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami di Palestina dan belahan bumi lainnya yang hari ini sedang diuji, ya Allah. Kuatkanlah iman mereka, sembuhkanlah luka mereka, dan berikanlah mereka kebebasan dan kedamaian. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak. Semutan tuh dia kan kayak gitu. Syukran, Cak. Oh iya, boleh.